kedua, Prapaskah. Prapaskah, apa artinya ya Kak Mel ya? Artinya itu kita mau menyambut Paskah, Kak. Betul adik-adik. Artinya 2 minggu lagi kita akan memperingati Hari Raya Paskah. Adik-adik pasti tahu ya apa artinya itu Paskah. Apa coba adik-adik? Kurang keras, sama-sama yuk kakak-kakak. Arti Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sore. Nah adik-adik, Prapaskah itu ada 6 minggu adik-adik, dimulai dari 21 Februari kemarin, hitungannya mundur. Dan sekarang kita sudah di minggu kedua Prapaskah. Artinya adik-adik, kita mau menyambut Tuhan Yesus, kita mau mengingat perbuatan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus semasa hidupnya adik-adik. Dia menderita loh, dia mengalami banyak tantangan loh adik-adik. Nah, Prapaskah itu juga disimbolkan dengan gambar ini nih adik-adik. Iya benar, gambar ikan. Ini kalau dalam bahasa Yunani artinya iktus adik-adik. Artinya itu Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Nah, kalau begitu adik-adik, apa ya yang bisa adik-adik lakukan di dalam masa Prapaskah ini? Kak Melin, kira-kira apa ya yang adik-adik lakukan di Prapaskah ini, Kak Melin? Yang adik-adik lakukan, tidak malas, tidak nakal, dan tidak melawan orang tua, serta melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Betul adik-adik. Jadi kita harus berusaha menjadi anak-anak yang baik ya, nggak membuat Tuhan sedih. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan sudah mati disalib untuk menanggung dosa-dosa kita, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa semua adik-adik. Makanya itu adik-adik, kita sekarang bisa bergembira, bisa bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau bernyanyi Yesus disalib karena cinta saya. Berdiri semua ya adik-adik, kita nyanyi dengan penuh sukacita. Yesus disalib karena cinta saya. Tuhan tidak hanya mati disalib menggantikan dosa-dosa kita, tapi Tuhan terus memelihara hidup kita. Kita bersyukur ya adik-adik melalui nyanyian Bapa Engkau Sungguh Baik.
Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukurkan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita sama angkat tangan, tunaikan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia. Katakan besar setiamu. Besar setia. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik, ikuti kakak. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat hari ini. Kami ada, kami sehat, Kami sehat, kami boleh beribadah kami boleh beribadah karena anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Kami bersyukur karena Berkati kami semua kami semua yang ibadah ibadah di rumah. di rumah. Berkati kakak-kakak juga Berkati kakak-kakak juga yang melayani Tuhan. yang melayani Tuhan. Terima hati kami, Terima hati kami, terima pujian kami. terima pujian kami. Biarlah semua ini Biarlah semua ini menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Kami siap Kami siap memuji Engkau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan firman lebih lagi. lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan ya adik-adik. Yesus itu sayang semua loh adik-adik. Tidak hanya kita, tapi mama papa kita, adik kakak semua. Adik-adik Tuhan tidak pilih-pilih. Kita berdiri lagi ya adik-adik. Kita nyanyi, Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa adik-adik?
Dan adik-adik tahu tidak, Tuhan itu mengenal kita satu persatu loh adik-adik. Dia hafal setiap nama kita. Dia selalu ada menjaga, mengawasi kita dari surga adik-adik. Kalau begitu nanti kita jawab ya, ketika Tuhan sebut nama kita, kita bilang, iya Tuhan, aku siap melakukan perintah-Mu. Kita nyanyi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya ya. Jawab ya, ya, ya. Ayo lebih semangat adik-adik. Jawab ya, ya, Lebih sungguh-sungguh. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ayo sama-sama bersuka cita, giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ayo jawab adik-adik. Ya, ya, Keras. jawab ya, ya, ya. Semangat adik. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari sama-sama bergirang. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, saatnya kita bermazmur. Pembacaan mazmur kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kakak baca ayatnya yang ke kiri, adik-adik baca ayat yang ke kanan ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Regina. Mari siapkan Alkitabnya semua. Kita percaya dari Alkitab kita bisa banyak belajar hal tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita nyanyi ya adik-adik. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yeah.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh adik kita Priel, dan kita akan melanjutkan membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh adik kita Keisha. Hari ini kami mengucapkan syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur lain di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka dan masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing itu 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku membebaskan mempergunakan milikmu menurut kehendak hatiku? Atau iri hati engkau? Atau iri hatikah engkau?" Halo adik-adik, pada hari Minggu ini Kak Egi akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Aku Hidup oleh Kemurahan Tuhan". Nah, sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik, siapa yang di sini udah sekolah? Ayo, coba diangkat tangannya, kakak mau lihat. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik yang udah sekolah. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil dan belum bersekolah, jangan sedih ataupun berkecil hati ya. Bagi adik-adik yang sudah sekolah, pasti pernah kan yang namanya menghadapi ujian, baik itu ujian harian, ujian tengah semester, maupun ujian kenaikan kelas. Ketika menghadapi ujian, pasti Bapak dan Ibu guru adik-adik menyuruh adik-adik untuk mengerjakannya dengan jujur dan dilarang menyontek.
Lalu, apabila adik-adik bisa menjawab semua soal ujian dengan benar, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 100. Adik-adik, mau nggak sih kakak itu udah nyiapin cerita loh untuk adik-adik? Yuk yang mau dan pengen denger cerita dari kakak, coba angkat tangannya. Kakak mau lihat nih siapa sih yang pengen denger cerita dari kakak? Udah pada nggak sabar kan? Yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Di suatu sekolah, Pak Guru memberikan pengumuman kepada murid-murid bahwasannya minggu depan akan diadakan ujian. Pak Guru meminta murid-murid untuk tekun dan giat belajar agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian di depan, salah seorang murid dengan nama A memutuskan untuk pergi ke tempat les sepulang ia sekolah. Di sana, ia belajar dibantu dengan guru les. Lalu selanjutnya ada juga murid dengan nama B yang sepulang sekolah belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian minggu depan dengan dibantu oleh kakaknya. Ada juga loh adik-adik murid dengan nama C yang sepulang sekolah pergi belajar ke rumah temannya. Di sana, mereka saling membantu dan saling mengajarkan satu sama lain untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian minggu depan. Yang terakhir, ada juga murid dengan nama D adik-adik yang sepulang sekolah ia harus membantu ibunya berjualan di kedai, sehingga ia hanya punya waktu ketika malam hari untuk bisa belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Hari ujian pun tiba. Pak Guru membagikan soal ujian dan memberitahu para murid untuk mengerjakannya dengan jujur dan dilarang untuk mengontek. Ketika hasil ujian dibagikan oleh Pak Guru, keempat murid tersebut mendapatkan nilai yang sama loh adik-adik, yaitu nilai 90, karena mereka berempat salah dalam menjawab satu soal. Akan tetapi, murid A merasa tidak terima dan ingin protes kepada Pak Guru. Murid A merasa karena ia sudah belajar sampai dengan di tempatnya, ia harusnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Ia merasa Pak Guru tidak adil dalam memberikan nilai. Hal serupa juga terjadi di Alkitab loh adik-adik. Seperti ayat bacaan kita pada pagi ini yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16 dengan judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Para pekerja di kebun anggur juga protes loh kepada pemilik kebun anggur. Kenapa ya kira-kira mereka protes? Mereka protes karena merasa pemilik kebun anggur berlaku tidak adil kepada mereka. Mereka yang sudah bekerja dari pagi hingga sore hari diberikan gaji yang sama dengan para pekerja yang hanya bekerja 1 jam. Mereka mengharapkan pemilik kebun anggur akan memberikan mereka bayaran yang lebih karena mereka sudah lelah bekerja dari pagi.
tetapi mereka lupa dengan perjanjian awal, yaitu gaji sebesar 1 dinar per hari, terlepas dari berapa lama. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa nih yang masih ingat tema kita pada hari ini? Ayo, tadi di awal kakak udah kasih tahu loh. Ayo. Ya, benar banget. Tema kita adalah Aku Hidup oleh Kemurahan Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih nilai bagus yang diterima oleh para murid dan upah yang diterima oleh para pekerja itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas bareng-bareng pelajaran apa sih yang bisa adik-adik ambil dari para murid yang tidak terima dengan hasil nilai ujian mereka dan juga para pekerja yang tidak terima dengan upah yang mereka dapatkan. Kita bakal bahas bareng-bareng ya adik-adik. Yuk! Nah adik-adik, dari video yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, ada 2 hal loh yang bisa kita pelajari. Apa sih kira-kira? Nah untuk yang pertama adalah kita itu harus senantiasa bersyukur adik-adik. Jika kita sudah berusaha dan belajar sekuat tenaga kita, tapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, adik-adik tidak boleh kecewa, adik-adik juga tidak boleh berkecil hati, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, hal tersebut justru harusnya adik-adik jadikan motivasi untuk lebih giat belajar dan untuk lebih tekun lagi belajar. Karena siapa yang sungguh-sungguh belajar, pasti Tuhan akan karuniakan kepada dia nilai yang sempurna juga. Seperti yang tertulis pada Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat tersebut kita sama-sama tahu kalau untuk menjadi orang yang bijak, adik-adik harus banyak mendengar. Mendengar itu bisa dari mana sih Kak? Mendengar itu bisa dari nasihat orang tua, nasihat kakak-kakak, ataupun nasihat abang-abang. Tidak hanya mendengar nasihat orang tua, kita juga bisa mendengar nasihat yaitu dengan setiap hari Minggu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Karena di situ akan ada kakak-kakak layan yang memberitakan firman Tuhan. Selain daripada itu, untuk menjadi orang yang bijak, kita juga harus menambah ilmu. Gimana sih caranya kita menambah ilmu? Yaitu dengan banyak membaca buku, dengan banyak menonton televisi, tetapi bukan kartun ataupun mainan-mainan ya adik-adik, tetapi yang mendidik, yang akan menambah pengetahuan adik-adik, terutama yang berkaitan dengan adik-adik pendidikannya di sekolah. Nah, selain daripada kita harus senantiasa bersyukur, kita itu juga tidak boleh iri hati. Apabila adik-adik sudah belajar dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan adik-adik harapkan, pasti ada rasa kekecewaan di hati adik-adik. Apalagi nih kalau misalnya adik-adik melihat ada teman adik-adik yang mendapatkan nilai lebih baik daripada adik-adik. Nah, ketika hal itu terjadi, adik-adik itu nggak boleh iri hati terhadap teman ataupun rekan-rekan, karena semuanya itu sudah Tuhan sediakan bagi adik-adik. Mungkin adik-adik masih kurang belajarnya, maka dari itu jika hal itu terjadi, adik-adik harus lebih giat belajar. Tidak hanya giat belajar, tetapi jangan lupa adik-adik juga harus berserah kepada Tuhan. Gimana sih caranya? Yaitu misalnya nih kita mau ujian, udah selesai kita belajar, sebelum kita mengerjakan ujian, tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan agar apa yang tadi malam sudah adik-adik pelajari, kiranya nanti ketika adik-adik akan menjawab soal ujian, adik-adik ingat apa yang adik-adik pelajari sehingga bisa menjawab soal ujian dengan baik dan juga pasti mendapatkan nilai yang baik. Nah, jika adik-adik sudah mengerti pelajaran, adik-adik juga tidak boleh pelit loh kepada sesama. Jika ada teman ataupun rekan-rekan adik-adik yang masih belum paham dengan pelajaran, tidak ada salahnya bagi adik-adik untuk membantu mereka. Karena barang siapa yang mau mengajarkan temannya, itu kepintarannya tidak berkurang loh adik-adik.
justru bertambah karena adik-adik senantiasa ingat materi pelajaran yang sudah adik-adik pelajari. Jadi, dua hal yang bisa kita pelajari pada hari Minggu ini, yaitu yang pertama apa adik-adik? Nah, benar banget. Yang pertama adalah harus senantiasa bersyukur. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh iri hati. Karena apa? Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Dan jika adik-adik sudah berusaha dan disertai dengan doa, Tuhan pasti melihat itu semua. Dan percaya sama kakak, Tuhan pasti akan menganugerahkan dan memberikan kepada adik-adik yang terbaik menurut Tuhan di waktu yang terbaik pula. Berikut firman yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Kakak harap apa yang adik-adik dengar bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas minggu depan ini mudah banget loh, jadi jangan sampai tidak dikerjakan karena aktivitasnya mudah sekali. Yaitu, nah sekarang kan adik-adik lagi di masa melewati ujian tengah semester. Bagi adik-adik yang udah sekolah ya, nah kakak minta tolong untuk difoto ketika adik-adik sedang belajar. Minta tolong sama mama, papa, abang atau kakaknya adik-adik. Jangan lupa dikirim kepada kakak-kakak layan. Kakak tunggu sampai hari Rabu ya aktivitasnya, jangan lupa dikerjakan, oke? Adik-adik, untuk merespon firman yang tadi kita sudah dengarkan bersama, marilah kita bernyanyi satu buah lagu, yaitu Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Oke adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa ya, persembahannya diterima sama papa yang pergi ke gereja supaya dimasukkan dalam amplop lalu dikasihkan ke gereja. Kita memberikan persembahan sambil bernyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, untuk mendoakan persembahan yang tadi sudah kita kumpulkan, marilah kita bersatu dalam doa yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan gerak-gerak lagi semuanya, oke? Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu ini ya Tuhan,
kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kami harus beribadah di rumah ya Tuhan, karena pandemi COVID yang masih belum usai, tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur kami kepada diri-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini kami sudah boleh merasakan kasih dan berkat yang hanya Tuhan berikan dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga tadi sudah mendengar firman yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan. Biarlah kiranya pesan yang tadi disampaikan oleh Kakak Layan, yaitu agar adik-adik senantiasa rendah diri dan bersyukur serta tidak boleh iri hati, biarlah kiranya bisa diterapkan adik-adik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, sekarang juga adik-adik sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Kiranya Bapak boleh memberikan mereka semangat yang tinggi agar mereka boleh tekun dan giat belajar, agar kiranya nanti ketika sudah selesai ujian dan dibagikan hasilnya, mereka boleh mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja GPIB Betel Tanjung Pinang beserta Pak Pendeta, Nona Pendeta, Pak Vikaris, semua majelis dan juga kakak-kakak layan persekutuan anak. Kiranya Bapa boleh senantiasa memberikan mereka kesehatan, bahkan di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa sehat dan juga boleh memberkati pelayanan kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berada di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya ini semua boleh segera usai ya Tuhan, agar kiranya kerinduan yang selama ini ada di tengah-tengah kita semua untuk berkumpul bersama-sama melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak bisa segera terwujud. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang tadi sudah kita kumpulkan. Bapa, biarlah kiranya besar kecilnya yang sudah kami berikan kepadamu bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu dan untuk melanjutkan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat di kota Tanjung Pinang. Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami dan juga kakak dan abang kami. Biarlah kiranya mereka senantiasa boleh diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa ya Tuhan, ingin memohon ampun ya Tuhan, jika kiranya sebagai anak-anak-Mu kami masih sering mengecewakan hati Tuhan, baik secara perkataan, perbuatan maupun pikiran. Ampuni kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Tetapi biarlah ya Tuhan, dengan pengampunan-Mu kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga menuju akhir ini ya Tuhan. Biarlah bagi adik-adik yang masih berhalangan untuk ikut serta dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan, kiranya minggu depan ada kerinduan di hati mereka untuk bersama-sama turut serta mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan, walaupun harus diadakan secara daring. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ya Tuhan, hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami ya Tuhan makanan pada hari ini, serta ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Banyak hal yang kita terima ya, kita sudah dengar firman yang mengajar bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, Tuhan begitu mengasihi kita, tidak pilih-pilih, tidak peduli suku apa, tidak peduli besar atau kecil, Tuhan mengasihi kita. Karena itu adik-adik, mari kita juga mengasihi Tuhan ya, kita bekerja memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdiri lagi adik-adik, kita mau nyanyi
kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dari awal kami beribadah sampai akhirnya kami tiba di penghujung ibadah kami. Biarlah apa yang tadi kami dengar, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dan rendah diri, serta tidak boleh iri hati, bisa menjadi kekuatan bagi kami dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Kiranya Bapak juga senantiasa memberkati kakak-kakak layan yang sudah melayani pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Salju Himalaya warnanya putih bak bunga melati. Sekian dari kakak, terima kasih. Minggu depan kita jumpa lagi. Dadah!